Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal kuis 1 ya untuk mata kuliah eh, kalkulus 2 ya, tahun ajaran 2020-2021 ya. Oke, berikut terkait dengan soalnya ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan nilai dari F inverse aksen minus 4 ya, atau di sini turunan dari inverse fungsi F ya pada minus 4 ya di sini ya. Jika diberikan fungsinya atau fx-nya itu sendiri sama dengan x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 2 gitu ya. Oke, jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini ya, jadi apa? Ada kita menggunakan ada satu kunci ya. Jadi apa? Istilahnya ada suatu teorema ya, namanya teorema fungsi inverse ya. Ya, yang mana teorema ini nanti yang akan menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan di soal ini gitu ya. Jadi teorema fungsi inverse itu di sini mengatakan bahwasanya eh, untuk menentukan f inverse aksen y ya, itu bisa kita cari dari seper f aksen x gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau yang ditanyakan itu f inverse aksen y, f inverse aksen minus 4 ya. Ya. Nah, maka ya ini sebenarnya kita tentukan aja ya kan, f inverse aksen y gitu ya, saat y-nya sendiri sama dengan 4 gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, karena kita sudah tahu f inverse aksen y itu bentuknya seper f aksen x ya. Nah, di sini yang kita tentukan saat y-nya itu sama dengan minus 4 ya. Ini minus 4 ya. Nah, kira-kira x-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini yang harus kita cari terlebih dahulu ya, yang harus kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi yang menjadi langkah awal gitu ya. Jadi saat y-nya itu sama dengan minus 4, nah kira-kira x-nya itu sama dengan berapa sih gitu ya. Nah, untuk menentukan ini ya, nah, jadi sama saja kita dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi fx-nya itu berarti kan sama dengan 4 ya. Kan y-nya y kan sama dengan fx gitu ya. Ya, berarti di sini kita dapat y sama fx sama dengan 4 gitu ya. Kalau fx-nya sama dengan 4 ya, fx-nya sendiri itu kan x pangkat 3 ya. Oke, x pangkat 3 minus 5x kuadrat ya. Minus 5x kuadrat plus 2 itu katanya ini minus ya. Sama dengan minus 4 ya. Nah, ini bisa saya tulis kembali dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ya, plus 6 ya. Nah, jadi sama saja kita dengan menentukan kira-kira x berapa saja yang membuat persamaan ini 0 gitu ya. Membuat persamaan ini 0 gitu ya. Jadi kita sama aja menentukan ini, menentukan faktor dari x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 6 sama dengan 0 gitu ya. Kita menentukan faktor itu gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita tebak-tebak ya. Kalau kita tebak-tebak ya, sepertinya ya, sepertinya kalau kita masukkan minus 1 ini udah kelihatan ya. Kalau kita masukkan minus 1 ya, yang x pangkat 3 ini kan minus 1 nilainya ya. Yang minus 5x kuadrat ini ya minus 5. Jadi minus 1 minus 5 kan minus 6 ya, ditambah 6 itu 0 gitu ya. Jadi sepertinya salah satu faktornya itu minus 1 ya. Ya kan? Nah, kemudian untuk faktor yang lain kira-kira apa gitu ya.
Ya, jadi kalau di sini X pangkat 3 ya kemungkinan ya maksimal ada 3 akar yang berbeda mungkin ya. Ya, itu hanya tebakan ya. Jadi kita bisa menggunakan apa? Cara diagram Horner ini kalau tidak salah namanya ya. Jadi ini kita tebakan kita minus 1 akarnya ya. Di sini berarti kita urutkan ya. Ini X pangkat 3 ya. Kita mulai dari koefisien yang paling tinggi ya. Koefisien dari X pangkat 3 kan 1. Koefisien dari X pangkat 2 itu minus 5. Koefisien dari X pangkat 1 itu 0 ya, karena nggak ada. Dan yang terakhir, koefisien dari X pangkat 0 itu 6 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi langkah pertama ya 1 ini turun ya. Kemudian minus 1 kali 1, minus 1 ya. Minus 5 ditambah minus 1, minus 6 ya. Kemudian minus 1 kali minus 6, 6 gitu ya. 0 ditambah 6, 6 gitu ya. Minus 1 dikali 6, minus 6. Nah, ini 0 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengira-ngira ya. Kira-kira kalau saya punya fungsi X pangkat 3 minus 5X kuadrat plus 6 sama dengan 0 ya. Sepertinya faktornya X plus 1 ya. Yang ini X kuadrat ya. Ini koefisiennya X kuadrat minus 6X ya. Minus 6X plus 6 gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini juga mungkin kita bisa menentukan faktornya gitu ya. Nah, ini cukup mudah ya kalau sudah derajat 2 ya. Ada rumus ABC itu yang bisa kita gunakan. Jadi X1 2 ya. Jadi mungkin X12 itu minus B ya, karena B-nya itu minus 6 ya, berarti minus B-nya itu 6 gitu ya. Ditambah akar B kuadrat minus 4AC ya, B kuadratnya itu 36 ya. Kemudian dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 ya. Ya, nanti ya. Kemudian C-nya 6 gitu ya. Nanti kalau tidak hafal rumus silakan cari itu ya. Banyak referensi terkait dengan apa rumus ABC itu ya. Dibagi 2 kali A hanya 1 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti ini 6, oh ini plus minus ya. Plus minus 36 dikurangi 24 itu 12 gitu ya. Ini 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan 6 plus minus akar 12 itu kan sama aja dengan akar 4 dikali akar 3 ya. Akar 4 itu 2 ya. Nah, 2 akar 3 akar 3 gitu ya. Nah, ini 2. Nah, jadi faktor yang lain itu 3 plus minus akar 3 gitu ya. Sehingga kita X pangkat 3 tadi ya, minus 5X kuadrat ya, ditambah 6 sama dengan 0, berarti faktor-faktornya ini apa? X sama dengan minus 1 tadi ya, atau X sama dengan ini ya, 3 plus akar 3 ya, atau X sama dengan 3 minus akar 3 ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Ya kan? Jadi ada 3 kemungkinan sekarang. Jadi bisa kita simpulkan saat Y-nya itu sama dengan minus 4 tadi ya di atas itu ya. Jadi X yang mungkin itu mungkin X-nya bisa sama dengan minus 1. Mungkin juga X-nya sama dengan 3 plus akar 3 ya. Ya, ini 3. Ya, atau juga bisa juga X-nya sama dengan 3 minus akar 3 seperti itu ya. Nah, kemudian ya tinggal dimasukkan ke rumus tadi ya di awal ya. Rumusnya ini ya. Nah, rumusnya ini ya. Kita gunakan rumus ini ya. Gitu ya. Oke. Jadi di sini ada 3 kasus ya. Kasus yang pertama saat apa? Y-nya itu minus 4 ya. Nah, apa? Gini aja nulisnya ya. Ya. Saat Y-nya itu minus 4 dan apa? Mungkin langsung aja ya. Saat X-nya sama dengan minus 1 gitu ya. Saat X-nya minus 1 berarti untuk menentukan F inverse aksen minus 4 ya.
ya. Ya tinggal aja kita masukkan ya. Ini minus 4 berarti sama dengan 1 per F aksen minus 1 gitu ya. Nah, ya. Ini saya lupa ya. Sebelum menentukan ini, sebelum menghitung kita harus menghitung F aksennya dulu ya. Ya. Jadi karena Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ya, plus 2 ya. Sebentar saya cek. X kuadrat, ya plus 2 ya. Maka kita punya F aksen X-nya itu 3X kuadrat min 10X gitu ya. Sehingga ya udah ya. Saat X-nya itu sama dengan minus 1 ya, maka kita punya nilai dari F inverse aksen minus 4 itu sama dengan 1 per F aksen minus 1 gitu ya. Ya, F aksen minus 1 itu berapa? Ya tinggal dihitung udah. 3 dikalikan min 1 kuadrat ya, dikurangi 10 dikali minus 1 ya ini ya. Nah, ini 3, ini 10 ya, berarti 1/13 gitu ya. Ini kemungkinan pertama gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua, kasus yang kedua saat X-nya itu sama dengan 3 plus akar 3 ya. Berarti nilai dari F inverse aksen minus 4 ya, itu sama dengan 1 per F aksen ya ini gitu ya. 3 plus akar 3 gitu ya. Nah, ini kita hitung, kita coba hitung. Berarti X-nya kita ganti dengan 3 plus akar 3 gitu ya. Jadi ini 3 plus akar 3 ya, dikuadratin dikurangi 10 dikali 3 plus akar 3 gitu ya. Nah, ini kalau kita ekspansikan ya, kalau kita ekspansikan yang bawah itu menjadi 3 kali, yang ini 9 ya, ditambah 3 akar 3 kali 2 itu 6 akar 3 ditambah 3 gitu ya. Dikurangi ini 30 dikurangi 10 akar 3 gitu ya. Ini 1 ya di atas ya. Kemudian ini kalau kita ekspansikan ya, di sini ada 9, yang ada di dalam kurung ini ada 9 ya, sama 3. Ini kalau kita jumlahkan 12 ya, 12 kali 3 itu 36 gitu ya. Jadi yang bawah ini 36, kemudian ditambah 6 kali 3 itu 18 akar 3 ya, dikurangi 30 dikurangi 10 akar 3 gitu ya. Kemudian kita bisa sederhanakan ya, jadi hasil paling sederhananya itu 6 ya, ditambah 8 akar 3. Jadi 1/4 dari 1 per 6 plus 8 akar 3 gitu ya. Ini untuk X sama dengan 3 plus akar 3 ya. Jadi ini kasus yang kedua gitu ya. Untuk kasus yang ketiga ya, untuk kasus yang ketiga, untuk kasus yang ketiga saat X-nya itu sama dengan 3 minus akar 3 ya. Berarti F inverse aksen minus 4 ya. Nah, bisa dicari dari ini. F inverse 3 minus akar 3. Nah, gitu ya. Ini kita masukkan ya. Jadi 3x kuadrat kalau berapa tadi? 3x kuadrat turunannya ya, 3x kuadrat dikurangi 10x. Nah, jadi kita ganti x-nya dengan 3 minus akar 3 gitu ya. Jadi ini 3 dikalikan 3 minus akar 3 kuadrat dikurangi 10 kali 3 minus akar 3 gitu ya. Nah, kemudian kita coba ekspansikan ya. Berarti 3 dikali ini 9, kemudian ini dikurangi 2 kali 3 akar 3 ya, 6 akar 3
ditambah 3 ya, dikurangi ini 10 kali 3 itu 30 ya. Ini 30 ditambah 10 akar 3 gitu ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita ekspansikan 9 tambah 3 12 sama kayak tadi ya, ini 36. Tapi ini bedanya minus ya. Ini 18 akar 3 ya. Kemudian dikurangi 30 ditambah 10 akar 3 gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu 1 dibagi 6 ya, dikurangi 8 akar 3 gitu ya. Oke, jadi ada 3 kemungkinan jawaban ya di sini ya. Ya, jadi F inverse aksen minus 4-nya itu bisa bernilai seper 13 ya, atau seper 6 plus 8 akar 3 ya, atau kemungkinan yang terakhir seper 6 dikurangi 8 akar 3 gitu ya. Oke, apakah sudah cukup ya? Menurut saya sudah cukup jelas ya penjelasannya. Silahkan dipahami baik-baik ya. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan gitu ya. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih.